Halo, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Kakak percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kita. Ada sukacita dan juga ada damai sejahtera di dalam hati kita. Nah, hari ini kakak mau dengar dulu yel-yel kita semua ya. Masih ingat gak yel-yelnya Kingdom Kids? Kingdom Kids! Yes, I am! Kingdom Kids! Yes, I am! Once more. Kingdom Kids! Yes, I am! Kingdom Kids! Yes, I am! Ya, kita semua adalah anak-anak daripada kerajaan surga, yaitu Bapa kita, Bapa Sorgawi ya, Allah Bapa, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu hari ini mari kita sama-sama menghadap kepada Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama sembahyang, kita sama-sama bertemu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini, penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami, baik di dalam suka maupun duka, di dalam susah maupun senang, di dalam lagi berduka cita maupun di dalam lagi bahagia. Kami bersyukur kami punya Bapa yang menemani kami, meskipun secara mata jasmani kami belum bisa melihat Engkau, tetapi di dalam roh dan di dalam kebenaran kami menyembah Engkau. Di sanalah kami bertemu dengan Engkau. Kami bertemu di dalam penyembahan kami, di dalam dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami jauh bahkan sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kakak mau bahas mengenai melayani. Apa? Melayani. Melayani ini kakak ambil dari Kolose 3:23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi teman-teman, minggu lalu kalian sudah belajar mengenai menjadi terang. Tentang apa sih terang itu? Terus Bapa kita adalah sumber daripada terang. Terus kalian juga sudah belajar mengenai, jauh sebelumnya kalian sudah belajar mengenai berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi waktu kalian sadar bahwa kalian adalah anak terang, kalian sudah pasti akan berakar di dalam firman Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan berbuah, yaitu menghasilkan buah roh atau buah-buah yang dapat dilihat orang. Nah, ini semua adalah dasar daripada sebuah pelayanan. Ini adalah dasar dari pelayanan. Ini adalah dasar dari kata melayani. Nah, jadi teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani ini, kata melayani ini itu adalah sebuah kata kerja, teman-teman. Nah, kata melayani ini memiliki kata dasar juga, yaitu layan. Yang primary atau elementary school pasti tahu ini, yang SD ya. Jadi perbedaannya kata dasar dan kata kerja. Nah, melayani ini adalah kata kerja, teman-teman. Nah, yang pertama, melayani ini adalah membantu menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang atau meladeni lah ya. Jadi kita meladeni nih, lagi butuh apa, nah itu kita mempersiapkan barang-barangnya, mengurus apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Nah itu menurut bahasa Indonesia yang pertama. Yang kedua adalah menerima atau menyambut. Jadi ajakan atau tantangan, serangan dan sebagainya. Jadi saya melayani tantanganmu. Nah, challenge nih, saya melayani challenge-mu. Nah, itu ya, menerima tantangan ya.
kayak gitu. Terus yang ketiga adalah mengendalikan atau melaksanakan penggunaannya. Misalnya senjata, mesin, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman yang punya cita-cita mau jadi tentara di sini nih, kalian tuh sedang melayani negara ya. Kalian melayani masyarakat, melindungi masyarakat ya, dengan mempersiapkan senjata yang akan dipakai untuk menjaga keamanan negara. Jadi seperti itu. Ada yang mau jadi tentara di sini? Kalau kakak sih dulu pernah sih pengen jadi tentara. Cuma aduh, kakak punya mata minus. Jadi ternyata nggak tembus nih jadi tentara. Polisi aja nggak tembus nih. Ya, oke teman-teman. Jadi itu ya 3 hal tentang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 3 hal ini yang perlu kalian tahu. Jadi kalau kalian buka di Google, cari aja nih kata dasar melayani. Melayani itu apa? Ada di sana. Oke teman-teman, tadi kita sudah bahas mengenai melayani, kata dasarnya dan juga kata kerjanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita mau pelajari lebih dalam lagi apa maksud daripada melayani di dalam firman Tuhan dan juga di dalam kehidupan kita. Nah, melayani di dalam firman Tuhan, di dalam kehidupan kita, itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui teman-teman. Apa saja hal-hal itu? Yang pertama adalah kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita teman-teman. Itu kan kita baca di Markus 10 ayat 45. Nanti sebentar kita bahas lebih dalam lagi ya. Terus yang kedua, kita melayani karena kasihnya yang besar kepada kita. Karena kasihnya adalah hal yang luar biasa. Jadi kita melayani itu adalah anugerah teman-teman. Kalau kalian suka buat status di Instagram, kalian suka buat caption di Instagram, kalian tulislah melayani adalah anugerah. Itu luar biasa teman-teman. Terus yang ketiga ini juga luar biasa, yaitu karena kita anak-anak Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan itu akan menyadari bahwa hidupnya adalah pelayanan. Nah, itu adalah daripada tujuan hidup kita, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bener kan? Nah, terus yang keempat, kita melayani karena kita melakukan hal-hal yang kelihatannya sederhana, yang kelihatannya kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati, guys. Itu Tuhan sediakan bagi kita. Itu hal-hal yang benar-benar amazing, ya, amazing. Nah, terus yang kelima teman-teman, yang kelima adalah jangan merasa tidak layak melayani Tuhan. Karena Tuhan yang melayakkan kita. Ya, Tuhan yang memberikan hidupnya bagi kita, oke? Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kita melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Di dalam Markus 10 ayat 45 di sana dikatakan bahwa karena anak manusia datang ke dunia atau datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya menjadi tebusan bagi dunia ini, termasuk kakak dan juga kalian dan juga siapapun yang ada di dunia ini yang percaya pada Tuhan Yesus. Untuk itu teman-teman, kalian harus tahu, kita melayani ini, kita lakukan ini, itu karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan, waktu mungkin kita masih di dalam rencana Tuhan, waktu kita masih di pikiran Tuhan, Tuhan masih mikir, aku rencananya tahun ini, tahun 2015, yang lahir ini, aku nanti mau buat yang ini. Nah, Tuhan masih rencanakan. Itu Tuhan sudah menembus dosa kita loh di atas kayu salib. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan udah mati di kayu salib.
jadi menghapus semua dosa manusia, itu adalah pelayanan yang luar biasa. Kalau kakak sendiri melihat kehidupan kakak dari kacamata daripada firman Tuhan ini, kakak menjadi lebih berapi-api, lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu melayani kita, teman-teman. Yang kedua, melayani adalah karena kasih-Nya pada kita. Jadi melayani adalah anugerah. Nah, kalau teman-teman kita baca di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-17, di sana dibilang apa? Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Wow, anak kesayangan dong. Iya dong. Jadi kita ini kesayangannya Tuhan. Sendiri, kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Wow, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh yang ngomong. Nah, pada hari yang kusiapkan. Wow, Tuhan itu selalu punya rencana. Tuhan itu selalu menyiapkan segala sesuatu. Nah, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anak yang melayani dia. Jadi teman-teman, Tuhan mengasihi kita itu sama seperti seorang bapak mengasihi anaknya. Bapak yang sejati ya, ayah yang sejati itu pasti menyayangi anaknya. Kakak nggak mau ngomong soal ayah-ayah lain yang nggak sejati. Tetapi seorang ayah sejatinya itu mengasihi anaknya. Bahkan rela berkorban supaya anaknya selamat. Rela mati supaya anaknya selamat. Nah, itu adalah seorang ayah yang benar. Nah, teman-teman, kakak percaya dan kakak yakin dan kakak sudah merasakan bahwa Bapak kita di sorga, Bapak surgawi kita, itu mengasihi kita. Bahkan mau mati buat kita. Dia datang ke dunia menjadi Tuhan Yesus supaya kita ini manusia, dia mau datang menjadi manusia supaya kita yang berdosa ini, manusia yang berdosa ini, karena semua manusia itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, itu ditebus. Kita itu diselamatkan. Wow, luar biasa ya teman-teman. Tuhan sayang sama kita. Jadi mari kita sama-sama melayani Tuhan, karena kita sadar bahwa Tuhan tuh sangat menyayangi kita. Tuhan tuh sangat mencintai kita. Ya. Oke, yang ketiga teman-teman. Waktu kita sudah menyadari bahwa kita melayani Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Karena kita melayani Tuhan karena anugerah. Pelayanan itu adalah anugerah. Kita udah buat status di Instagram. Melayani adalah anugerah. Nah, hal yang ketiga, ini yang perlu kita ketahui bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita adalah putra-putri kerajaan Allah. Ya, kerajaan surga ini. Di dalam Yesaya 43 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 berkata apa? Ayat 6 berkata, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Bawalah anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Terus yang ayat ke-7 nih yang luar biasa nih. Semuanya luar biasa sih, tapi ayat ke-7 bagi kakak ini wow, amazing. Nah, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga yang kujadikan. Jadi semua orang ini yang disebutkan dengan nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertekuk lutut segala yang ada di atas ataupun yang di bawah bumi, tunduk kepada kaki Yesus. Kita adalah anak-anak daripada Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi. Bahkan Tuhan Yesus tuh udah mati buat kita. Jadi teman-teman, kita ini melayani Tuhan karena kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Anak yang paling disayangi oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Kita adalah putra-putri kerajaan Allah. Jadi kita melayani juga akan bukan untuk dilihat orang, tetapi dilihat oleh Bapa, pencipta alam semesta ini. Yang keempat adalah kita melayani karena
apapun yang kamu lakukan ya, yang kelihatannya kecil, kamu melakukan perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang besar kepada kita. Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang bahkan di luar daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan firman Tuhan bilang bahwa apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada orang-orang yang mau berserah kepada Dia, dan juga kepada setiap orang-orang yang menyadari bahwa dia adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Nah teman-teman, kalau kalian baca di dalam Lukas 16 ayat 10 bilang apa? Barang siapa setia di dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar, jadi siapa yang salah di dalam perkara kecil, ia tidak benar juga atau salah dalam perkara-perkara yang besar. Nah, siapapun yang setia di dalam hal-hal yang kecil, ia juga akan setia. Ia juga setia di dalam hal-hal yang besar. Jadi teman-teman, kalau orang tua kamu meminta sesuatu hal, misalnya, "Nak, tolong dong beresin tempat tidurmu." Jangan langsung kamu yang kakak pernah khotbah lalu. Jangan sampai kamu teriak-teriak, males apa semua, capek lah. Padahal baru bangun tidur, udah capek. Ya, jadi lakukanlah, anggaplah itu kamu lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kakak punya cerita buat kalian, mau denger nggak? Ya, ceritanya itu seperti berikut ini. Jadi kakak punya temen nih, namanya John Thor. Siapa? Ya, namanya adalah John Thor. John Thor. Ya, seperti tali ini, begitulah temen kakak ini. Jadi dia itu pendek, pesek, hitam, hidup lagi. Aduh, jadi dia sering dibully sama temen-temennya kalau ke sekolah, sering diejek. Siapa itu? Oh, John Thor. Wah, yang pendek, pesek, jelek, hidup lagi ya. Aduh, jadi dia kalau ke sekolah itu sering begini teman-teman. Sering berjalan bongkok, murung. Dia sering murung melihat kenyataan hidupnya yang pahit ini. Aduh. Tapi di balik sisinya ada temennya lagi yang namanya adalah si Bobby. Siapa? Bobby. Nah, kamu gambarin Bobby ini seperti ini. Jadi si Bobby ini jauh lebih tinggi daripada si John Thor. Ya, karena itu si Bobby ini perawakannya itu sedang-sedang saja. Ya, mau kopi panas atau kopi dingin? Yang sedang-sedang aja. Kayak gitu. Nah, inilah si Bobby. Bobby ini dia karena badannya ideal dan dia sering banyak temennya. Beda sama si John Thor, dikit sekali temennya. Makanya si John Thor sering minder. Ada lagi yang lebih tinggi dari mereka berdua nih, yaitu namanya si Piggy. Ya, Piggy, tinggi sekali dia. Wah, lebih tinggi dari kakak. Enggak sih. Ada lagi yang namanya si Piggy. Si Piggy ini, dia ini paling tinggi dari semuanya. Ya, termasuk teman-temannya di sekolah, dia yang paling tinggi. Karena dia paling tinggi, dia paling jago main basket. Paling jago berenang. Dia paling jago kalau olahraga pokoknya. Inilah si Piggy. Dia jadi bintang di sekolahnya. Menurut adik-adik, di mata Tuhan nih, siapa nih yang paling berharga dari ketiga teman kita ini? Si John Thor kah yang paling berharga? Si Bobby kah? Atau si Piggy karena dia tinggi? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalian perlu belajar satu hal, bahwa hidup kita ini adalah hasil daripada penyertaan Tuhan. Baik itu si Piggy, si John Thor, maupun si Bobby, mereka semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan mereka bertiga sama-sama disayang Tuhan. Mereka ketiganya itu baik siapa namanya yang pertama? Si John Thor itu sama di mata Tuhan. Terus bagaimana dengan si Piggy dan si Bobby? Sama juga di mata Tuhan.
Mereka ketiga-tiganya adalah sama di mata Tuhan. Ya, jadi jangan pernah memandang rendah orang lain atau diri kalian sendiri. Baik siapa namanya ini tadi yang suka bungkuk nih? Si Jontor, maupun yang paling tinggi nih, siapa namanya? Ya, si Piggy. Terus yang sedang-sedang siapa? Si Bobby. Ketiganya disayang oleh Tuhan, teman-teman. Nah, demikian juga dengan kehidupan kamu yang ada di sana, dan juga kita semua. Sama seperti ketiga tali ini. Kita mau melayani Tuhan itu jangan melihat diri kita nggak layak. Kenapa? Karena di dalam Yohanes berapa? 15 ayat 16 dibilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan engkau untuk supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Wah, kembali lagi ke khotbah 2-3 minggu yang lalu ya, tentang berbuah ya. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku itu diberikannya kepadamu. Nah, jadi teman-teman, itu yang perlu kita mengerti saat ini. Kakak harap apapun yang kalian alami, apapun yang kalian jalani di dalam kehidupan kalian, ingat, jangan pernah gak pede. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Karena di dalam dirimu ada Tuhan Yesus yang luar biasa, oke? Itu aja pesan dari kakak, kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.